Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Rahman dengan NIM 2310611110030 dari Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan pada mata kuliah Hidrologi Hutan tentang infiltrasi. Pengertian dari infiltrasi itu sendiri, infiltrasi adalah proses masuknya air hujan atau air permukaan ke dalam tanah melalui celah dan pori-pori tanah. Proses ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan siklus hidrologi, karena air yang meresap ke dalam tanah akan mengisi cadangan air tanah yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan, hewan, dan manusia. Tingkat infiltrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jenis dan tekstur tanah, vegetasi penutup, kemiringan lahan, serta intensitas hujan. Apabila infiltrasi berjalan dengan baik, resiko terjadinya genangan dan banjir dapat berkurang, sementara ketersediaan air tanah dapat tetap terjaga dalam jangka panjang. Proses terjadinya infiltrasi melalui beberapa tahapan. Yang pertama, presipitasi atau hujan turun ke permukaan tanah. Air hujan yang jatuh sebagian tertahan oleh vegetasi, sebagian mengalir di permukaan, dan sebagian lain mulai meresap. Kemudian, air yang turun akan melakukan kontak dengan permukaan tanah, sehingga air yang sampai ke tanah akan masuk ke lapisan atas melalui celah, retakan, atau pori-pori tanah. Pergerakan air yang masuk atau laju infiltrasi dipengaruhi oleh tekstur dan struktur tanah. Tanah yang berpasir cenderung lebih cepat menyerap air, sedangkan tanah liat akan terlihat lebih lambat. Pengisian pori tanah dan zona tak jenuh. Air terus bergerak ke bawah, mengisi ruang kosong di antara partikel tanah hingga mencapai zona jenuh. Kemudian, pengisian air tanah. Sebagian air yang berhasil menembus lebih dalam akan masuk ke lapisan akuifer, menjadi cadangan air tanah yang penting untuk kehidupan. Faktor yang mempengaruhi infiltrasi di hutan. Yang pertama, bagaimana yang disebutkan tadi, yaitu jenis dan tekstur tanah, yang mana tanah berpasir memiliki pori-pori besar sehingga mudah menyerap air dibandingkan tanah liat yang lebih padat sehingga infiltrasi akan lebih lambat. Yang kedua, struktur tanah. Tanah yang gembur dengan agregat baik akan mempercepat infiltrasi, sedangkan tanah yang padat atau terkompaksi, misalnya karena injakan, akan menghambat infiltrasi. Yang ketiga adalah tebal lapisan seresah atau daun gugur dan humus. Seresah hutan menyerap air seperti spons, memperlambat aliran permukaan, dan memberi waktu bagi air untuk meresap. Kemudian ada vegetasi hutan. Akar pohon menciptakan pori-pori alami di tanah sehingga meningkatkan infiltrasi. Kanopi pohon juga menahan air hujan agar tidak langsung menghantam tanah sehingga mengurangi erosi dan memperbesar infiltrasi. Kemudian ada kemiringan lereng. Lereng yang curam membuat air lebih cepat mengalir di permukaan sehingga waktu untuk infiltrasi akan berkurang. Dibandingkan dengan lereng landai, akan memberi kesempatan lebih besar bagi air untuk meresap. Yang terakhir ada kondisi kelembapan tanah. Tanah yang sudah jenuh oleh air sulit menyerap tambahan air hujan, sedangkan tanah kering lebih mudah menyerap air pada awal hujan. Peran infiltrasi dalam ekosistem hutan. Infiltrasi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Proses masuknya air hujan ke dalam tanah melalui infiltrasi membantu mengisi cadangan air tanah yang menjadi sumber utama kelembapan bagi vegetasi hutan. Air yang menyerap ini kemudian diserap akar pohon untuk menunjang pertumbuhan serta menjaga kelangsungan hidup flora dan fauna. Selain itu, infiltrasi mengurangi aliran permukaan sehingga dapat mencegah erosi tanah dan banjir di sekitar kawasan hutan. Dengan adanya infiltrasi yang baik, ekosistem hutan mampu mempertahankan fungsi hidrologisnya, menjaga kesuburan tanah, serta mendukung siklus air secara berkelanjutan. Dampak kerusakan hutan terhadap infiltrasi. Kerusakan hutan seperti penebangan liar, kebakaran, atau alih fungsi lahan akan menurunkan kemampuan tanah dalam menyerap air melalui proses infiltrasi.
Hilangnya vegetasi membuat tanah kehilangan pelindung alami berupa akar pohon dan seresah yang biasanya membantu memperbesar pori-pori tanah serta menahan air hujan agar tidak langsung mengalir di permukaan. Akibatnya, air hujan lebih banyak mengalir sebagai limpasan permukaan atau runoff yang meningkatkan resiko erosi, banjir, dan berkurangnya cadangan air tanah. Dalam jangka panjang, berkurangnya infiltrasi juga dapat menyebabkan kekeringan di musim kemarau karena sumber air tanah tidak lagi cukup terisi. Strategi pengelolaan untuk meningkatkan infiltrasi. Strategi pengelolaan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan infiltrasi di kawasan hutan maupun lahan sekitarnya antara lain dengan menjaga dan menambah tutupan vegetasi melalui reboisasi serta agroforestry. Vegetasi hutan berperan penting dalam memperbaiki struktur tanah melalui akar dan seresah yang dihasilkannya. Selain itu, penggunaan teknik konservasi tanah dan air seperti terasering di daerah lereng, pembuatan sumur resapan, dan biopori juga dapat memperbesar kesempatan air hujan untuk meresap ke dalam tanah. Pengendalian aktivitas manusia seperti pembatasan penebangan liar dan pencegahan pemadatan tanah akibat aktivitas kendaraan atau ternak turut mendukung peningkatan infiltrasi. Dengan pengelolaan yang tepat, kemampuan tanah menyerap air dapat dipertahankan sehingga ketersediaan air tanah dapat terjaga dan resiko banjir maupun erosi akan berkurang. Manfaat praktis infiltrasi bagi kehutanan dan masyarakat. Infiltrasi memberikan manfaat besar bagi kehutanan dan masyarakat. Bagi ekosistem hutan, infiltrasi membantu menjaga kelembapan tanah, mendukung pertumbuhan pohon, serta melindungi tanah dari erosi dan degradasi. Proses ini juga memastikan ketersediaan air tanah yang menjadi penopang utama kehidupan flora dan fauna hutan. Bagi masyarakat, infiltrasi bermanfaat sebagai sumber air bersih dari sumur maupun mata air, mengurangi resiko banjir saat musim hujan, serta menjaga keberlanjutan aliran sungai di musim kemarau. Dengan kata lain, infiltrasi tidak hanya menjaga keseimbangan ekosistem hutan, tetapi juga memberikan dampak langsung pada kesejahteraan manusia melalui ketersediaan air dan pengendalian bencana alam. Jadi, kesimpulannya, infiltrasi merupakan proses penting dalam siklus hidrologi yang berperan besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan dan kehidupan manusia. Melalui infiltrasi, air hujan dapat meresap ke dalam tanah, mengisi cadangan air tanah, serta mendukung pertumbuhan vegetasi sekaligus mencegah banjir dan erosi. Kerusakan hutan dapat menurunkan kemampuan tanah untuk menyerap air, sehingga menimbulkan berbagai masalah lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan yang tepat, seperti reboisasi, konservasi tanah, dan perlindungan hutan, agar manfaat infiltrasi dapat terus dirasakan baik oleh ekosistem hutan maupun masyarakat secara berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada tugas kali ini. Salah dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.